Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membedah saham VKTR secara menyeluruh. Bukan hanya melihat cerita besarnya tentang kendaraan listrik, tetapi juga membongkar realitas fundamental keuangan dan perilaku harga sahamnya di pasar. Karena dalam investasi, yang menentukan hasil jangka panjang bukan narasi masa depan, melainkan laba nyata, arus kas sehat, dan valuasi yang masuk akal. Mari kita lihat, apakah lonjakan harga VKTR benar-benar didukung kinerja perusahaan atau justru lebih banyak digerakkan oleh euforia dan momentum sesaat? Huma Bisnis, model bisnis, dan visi. VKTR bukan sekedar perusahaan penjual kendaraan listrik. Bisnisnya mencakup penjualan bus listrik, karoseri kendaraan, komponen otomotif, hingga industri pengecoran besi dan baja. Secara narasi, VKTR membawa tema besar masa depan, transportasi ramah lingkungan, dan elektrifikasi. Namun secara realitas, mayoritas bisnisnya masih berada di sektor manufaktur berat, industri yang umumnya margin tipis, butuh modal besar, dan pertumbuhannya tidak otomatis menghasilkan laba tinggi. Artinya, VKTR bukan perusahaan teknologi bermargin besar, melainkan perusahaan industri yang sedang mencoba masuk ke sektor kendaraan listrik. Pertumbuhan pendapatan. Dari sisi revenue, VKTR menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pendapatan trailing 12 month sudah menembus sekitar 1 triliun rupiah, dengan pertumbuhan tahunan hampir 28%. Ini menunjukkan bahwa produk dan proyek mereka memang berjalan, permintaan ada, bisnisnya hidup. Namun, masalah utama, profitabilitas. Disinilah realita mulai terasa berat. Gross margin hanya sekitar 17%. Margin operasional bahkan tidak sampai 1%. Dan laba bersih masih negatif. Artinya, VKTR berhasil menjual banyak, tapi hampir tidak menghasilkan keuntungan. Bahkan setelah seluruh biaya dihitung, perusahaan masih merugi. Ini ciri khas bisnis industri berat. Volume besar, tapi margin ditekan biaya produksi, logistik, dan proyek. Kualitas keuangan. Dari sisi neraca, sebenarnya VKTR tidak buruk. Utang relatif rendah, likuiditas cukup aman, cash flow operasi bahkan positif sekitar 80 miliar rupiah. Namun jangan keliru menafsirkan ini sebagai bisnis sehat jangka panjang. Cash flow positif bisa datang dari pembayaran proyek besar, bukan dari profit struktural yang stabil. Buktinya, ROE negatif, ROA negatif, dan pengembalian modal hampir nol. Artinya, uang investor belum bekerja secara produktif. Valuasi, ini yang paling kritis. Sekarang kita masuk ke bagian paling berbahaya. Harga saham VKTR saat ini menilai perusahaan dengan price to book hampir 40 kali, price to sales hampir 39 kali, market cap lebih dari 40 triliun rupiah. Padahal, ekuitas hanya sekitar 1 triliun dan laba masih negatif. Ini valuasi kelas teknologi global, bukan perusahaan manufaktur yang margin tipis dan belum profit. Dalam kacamata value investing, VKTR bukan mahal, tapi sudah ekstrim mahal. Kenaikan harga saham. Dalam 6 bulan terakhir, harga saham VKTR naik lebih dari 1000%. Dalam setahun naik lebih dari 700%. Lonjakan seperti ini hampir tidak pernah didukung oleh fundamental laba. Ini ciri khas saham tema masa depan, digoreng oleh euforia narasi kendaraan listrik dan digerakkan oleh momentum spekulasi, bukan oleh pertumbuhan keuntungan real. Kesimpulan fundamental, VKTR bukan perusahaan fiktif, bisnisnya nyata, proyeknya ada, industrinya masa depan. Namun secara fundamental saat ini, perusahaan belum mampu mencetak laba stabil, margin sangat tipis, return modal nyaris nol, dan valuasi sudah terlalu tinggi. Analisa teknikal. Sekarang kita tinggalkan fundamental dan masuk ke analisa teknikal untuk melihat bagaimana perilaku harga VKTR di pasar. Karena pada saham seperti ini, yang paling berperan bukan lagi kinerja keuangan, melainkan psikologi masa dan momentum. Struktur tren harga. Dalam beberapa bulan terakhir, VKTR mengalami kenaikan yang luar biasa tajam. Harga naik ratusan persen, bahkan menembus 1000% dalam waktu singkat. Secara teknikal, ini disebut pergerakan parabolik.
harga naik makin curam tanpa jeda konsolidasi yang sehat. Tren seperti ini memang terlihat sangat kuat. Namun dalam dunia trading, justru ini adalah tanda risiko mulai membesar. Karena hampir semua kenaikan vertikal biasanya diikuti koreksi tajam. Kondisi momentum. Dengan lonjakan secepat ini, indikator momentum hampir pasti sudah berada di zona panas ekstrim. Artinya, harga sudah terlalu jauh dari rata-rata pergerakannya, dan pasar berada dalam kondisi euforia. Dalam situasi seperti ini, upside biasanya mulai terbatas, sementara potensi koreksi justru semakin besar. Pasar tidak bisa naik lurus selamanya. Struktur support, masalah utama saham parabolik. Pada saham yang naik terlalu cepat, support teknikal biasanya sangat tipis. Tidak banyak area penyangga harga. Sehingga ketika tekanan jual muncul, koreksi seringkali langsung dalam, menembus beberapa level sekaligus. Biasanya pasar akan menguji penurunan 30%, 50%, bahkan lebih sebelum stabil kembali. Dan ini normal dalam saham momentum. Pola psikologi yang sering terjadi. Hampir semua saham yang naik ekstrem mengikuti pola yang sama. Awalnya sepi, lalu mulai naik pelan, kemudian meledak cepat. Publik mulai FOMO, harga makin liar, dan akhirnya pelaku besar mulai distribusi. Saat euforia terasa paling ramai, biasanya justru risiko paling tinggi. VKTR saat ini sudah sangat dekat ke fase tersebut. Risiko terbesar saat ini. Risiko VKTR bukan karena tren sudah turun. Secara struktur, tren memang masih naik. Namun masalahnya adalah, harga sudah terlalu jauh naik terlalu cepat. Dalam kondisi ini, potensi cuan lanjutan makin kecil, sementara potensi koreksi makin besar. Secara risk-reward, situasinya tidak menarik. Strategi bijak berdasarkan teknikal. Bagi yang sudah masuk dari bawah dan sudah untung besar, disiplin pasang trailing stop sangat penting. Bagi yang belum masuk, mengejar harga separang justru berbahaya. Lebih sehat menunggu, koreksi besar, atau fase konsolidasi panjang yang membentuk struktur baru. Untuk investor jangka panjang, harga saat ini tidak memberikan margin of safety sama sekali. Kesimpulan teknikal. VKTR secara tren masih bullish, namun secara momentum sudah terlalu panas. Dan secara manajemen resiko, posisi sekarang lebih dekat ke zona bahaya daripada zona peluang. Kesimpulan gabungan. Setelah kita bedah dari sisi fundamental dan teknikal, gambar besar VKTR menjadi sangat jelas. Secara bisnis, VKTR berada di industri masa depan, kendaraan listrik, komponen otomotif, dan elektrifikasi transportasi. Pendapatannya tumbuh, proyeknya nyata, dan permintaannya ada. Namun secara kualitas fundamental, perusahaan belum mampu mencetak laba stabil. Margin sangat tipis, return modal hampir nol, dan profit bersih masih negatif. Sementara di sisi lain, harga sahamnya sudah melonjak ratusan hingga ribuan %, dengan valuasi yang menilai VKTR seperti perusahaan teknologi besar dunia. Padahal realitanya, VKTR masih perusahaan manufaktur berat dengan margin rendah. Dari sisi teknikal, tren memang masih naik, namun momentumnya sudah terlalu panas. Kenaikan parabolik seperti ini dalam sejarah pasar hampir selalu diikuti koreksi besar. Bukan pertanyaan apakah turun, melainkan kapan dan seberapa dalam. Artinya, secara fundamental terlalu mahal, secara teknikal terlalu euforia. Risk jauh lebih besar daripada potensi reward. VKTR adalah contoh sempurna bagaimana pasar bisa jatuh cinta pada sebuah tema masa depan. Kendaraan listrik, energi hijau, transportasi modern. Semua terdengar indah. Namun dalam investasi, cerita besar tanpa laba nyata sering berakhir menyakitkan. Perusahaan boleh bagus, industrinya boleh masa depan. Tapi jika harga saham sudah terlalu mahal sebelum profit terbukti, maka risikonya berpindah ke investor retail yang datang terlambat. Saat euforia tinggi, kehati-hatian justru harus lebih besar. Ingat satu prinsip sederhana, harga bisa naik karena cerita,
Tapi jangka panjang hanya laba yang membuat harga bertahan. Jika Anda sudah untung besar, disiplin mengamankan profit adalah kunci. Jika belum masuk, mengejar harga di fase euforia justru berbahaya. Pasar selalu memberi peluang, tapi hanya untuk mereka yang sabar dan rasional.